Hai semua, perkenalkan nama saya Novita Dwi. Saya akan menjelaskan beberapa poin-poin dari SKU Penegak Bantara pada nomor 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Poin pertama yaitu nomor 10. Dapat menampilkan kesenian daerah di depan umum minimal 1 kali. Saya akan menampilkan lagu daerah yaitu Alama Sia-Sia. Alama sia-sia mua tahu nau polisi sekali nasabari waktu bari cuna deme mapanang kana ulu bai cuta mituna wadi sisang nareko batoani masusani nasabah maraja nawanawani andenge poletoni kutue. Poin yang kedua pada nomor 11. Mengenal, mengerti dan memahami isi AD dan ART Gerakan Pramuka. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 203 tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Pasal 3A. Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. B. Asas Pancasila diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap anggota Gerakan Pramuka dan banyak pasal lainnya. Poin yang ketiga pada nomor 12 dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Sejarah kepramukaan dunia diawali dengan sejarah gerakan yang dipelopori oleh seseorang yang bernama Robert Stephenson Smith. Beliau lahir tanggal 22 Februari 1857, anak dari Baden-Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford. Namun, Baden-Powell meninggal ketika Stephenson masih kecil. Robert Stephenson Smith kemudian lebih dikenal dengan nama Baden-Powell. Gerakan Pramuka di Indonesia diawali dengan didirikannya Gerakan Kepanduan Penjajah Belanda di Indonesia yang bernama NIPV atau Nederland Indische Bevrijdingsvereniging atau Persatuan Pandu Hindia Belanda. Pada saat yang sama, para pejuang kemerdekaan Indonesia ikut mendirikan Gerakan Kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Kemudian muncul bermacam-macam organisasi kepanduan, antara lain JPO atau Jovanse Verenighingsorganisatie, JP, Jong Java Petvindery, Siap, Syarikat Islam Afdeling Petvinders, HW, Hizbul Batan, dan lain-lain. Poin yang keempat pada nomor 13 dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam lainnya dalam pengembaraan. A. Cara mempergunakan kompas. Letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak, maka jarum tersebut dan menunjukkan arah utara magnet. 2. Bidik. Sesaran melalui visir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu, miringkan kaca pembesar kira-kira bersudut 50 derajat dengan kaca dial. Kaca pembesar tersebut berfungsi sebagai membidik ke arah visir, membidik sasaran. B. Mengintai derajat kompas pada dial. 3. Apabila visir dilakukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. 4. Apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat. Sebelum menuju sasaran,
Tetaplah terlebih dahulu titik sasaran sepanjang jalur 30 derajat. Carilah sebuah benda yang menonjol atau tinggi di antara benda lain di sekitarnya. Sebab rute ke 30 derajat tidak selalu datar atau kering. Kadang-kadang berbencah-bencah di tempat itu kita melambung atau keluar dari rute dengan tidak kehilangan jalur menuju 30 derajat. 5. Sebelum bergerak ke arah sasaran bidik, perlu ditetapkan terlebih dahulu sasaran bidik balik baik azimuth atau back ready agar kita dapat kembali ke pangkalan apabila tersesat dalam perjalanan. Poin yang kelima, poin nomor 14, dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, menghormati dan menghargai hari-hari besar keagamaan saudara, teman, dan tetangga yang berbeda agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, membantu dan menghormati orang tua dan saudara di rumah. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya, selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga di rumah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, setiap masalah keluarga atau di lingkungan diselesaikan dengan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, bersikap adil kepada sesama teman tanpa membedakan agama, suku, dan lainnya. Poin terakhir pada nomor 15 dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Perserikatan Bangsa-bangsa atau biasa disingkat PBB dalam bahasa Inggris United Nations atau disingkat UN adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi, dan pencapaian perdamaian dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC. Namun, sidang umum yang pertama dihadiri wakil dari 51 negara baru berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Dari 1919 hingga 1040 terdapat sebuah organisasi yang mirip bernama Liga Bangsa-Bangsa yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB. Sekian dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.